Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Nur Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan lagi yang kita ambil dari sebuah grup Facebook. Jadi di sini ada pertanyaan, ini mirip dengan konteks yang awal atau pertanyaan yang pertama, yaitu di sini berkaitan dengan HTML dan CSS. Dan ini saya rasa memang sering kita gunakan gitu, apalagi teman-teman yang bekerja di perkantoran yang diminta untuk membuat aplikasi persuratan misalnya. Nah, ini sangat penting untuk membuat seperti ini gitu ya. Jadi pertanyaannya, mohon bantuannya membuat print surat dengan yang suratnya berulang-ulang di setiap halaman print. Nah, di sini intinya adalah kita diminta untuk membuat yang mana nanti nya itu berulang otomatis di setiap halamannya. Nah, di sini saya mencoba memastikan keinginan dari penanya. Nah, konteksnya itu adalah apakah print langsung dari browser atau menggunakan PDF generator gitu, misalnya seperti DOM PDF, kemudian browser source dan yang lain-lainnya. Intinya kita harus tahu dulu konteksnya. Nah, di sini yang bertanya menjawab dari browser langsung. Berarti pertanyaan lagi saya memastikan karena nanti sesuai dengan kasusnya nanti solusinya berbeda. Jadi konten setiap halamannya apakah sudah ditentukan gitu. Jika kontennya setiap halaman sudah ditentukan, itu caranya berbeda dengan ketika kontennya otomatis. Nah, di sini dijawab kontennya otomatis, jadi otomatis kita tidak mengetahui jumlah pasti dari halaman tersebut, makanya nanti nya itu dibuat secara otomatis berulang di setiap halaman. Nah, untuk kasus ini, kenapa saya bertanya? Karena jika jawabannya adalah ini, maka kita cukup menambahkan tag image gitu ya di setiap halamannya, karena itu sudah ditentukan, misalnya halaman 1 surat tugas, kemudian halaman kedua adalah surat apa yang lainnya, seperti itu. Nah, tapi karena di sini kontennya adalah otomatis, maka kita membuatnya juga otomatis. Ini belum saya jawab karena ini kemarin ini, hari Ahad, jadi kita istirahat dulu gitu ya. Oke, di sini kita akan mencoba membuat jawabannya di CodePen. Oke, di sini masih kosong. Pertama kita akan membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Jadi ini kita buat sampel saja, misalnya kita buat kontennya terlebih dahulu. Oke, misalnya di sini kita punya kelas page, kemudian isinya teks biasa saja gitu, lorem, misalnya di sini 50. Kemudian kita buat cukup banyak agar nanti hasilnya beberapa halaman gitu ya. Sudah selesai. Oke, khusus untuk di CodePen kita tidak bisa langsung menekan tombol Ctrl P gitu ya, atau Command P di Mac, karena hasilnya nanti akan mencetak halaman yang tertampil seperti ini. Jadi kita akan buat tombol bantuan yang akan mencetak halaman ini. Katakanlah di sini namanya print button gitu ya, print button. Oke, jadi ini konteksnya di CodePen saja, jadi kalau teman-teman langsung membuat di komputer ini tidak perlu, langsung Ctrl P sudah bisa gitu ya. Oke, saya buat button di sini, kemudian saya beli kelas print, karena nanti ketika di print tombol ini akan kita hilangkan. Jadi misalnya print, kemudian kita berikan on click sama dengan window.print. Oke, seperti ini. Kita coba. Baik, jadi hasilnya sudah seperti ini. Jadi ditampilkan hasil dari HTML yang kita buat seperti ini. Oke, ketika kita print seperti ini. Kemudian konteksnya adalah, yang kita inginkan adalah menambah header. Oke, sebelumnya pada bagian print ini akan saya hilangkan. Kita sudah mulai masuk ke CSS. Oke, di sini yang general saja, general style gitu, yang tidak berhubungan dengan materinya atau pertanyaan yang sedang kita jawab. General style seperti ini, misalnya yang tadi print. Oke, kita berikan media print seperti ini. Jadi nanti print ini kita hilangkan ketika proses printing dilakukan gitu ya.
Jadi di sini kita buat saja display none seperti ini. Jika mau dicoba, silahkan klik print, harusnya tombol printnya hilang. Oke, seperti ini sudah berhasil. Kemudian kita buat teksnya justify gitu ya. Jadi di sini adalah tab P. Kemudian text align-nya adalah justify seperti ini. Oke, ini sudah kelihatan. Kemudian yang kita inginkan adalah ukuran kertasnya ya. Ukuran kertas. Di sini kita bisa menggunakan add page seperti ini. Kemudian kita tentukan size-nya. Ini untuk mempermudah saja agar hasilnya beberapa halaman saya gunakan A5 saja, A5. Kemudian di sini margin-nya saya tentukan margin-nya misalnya atasnya adalah 1 cm jadi 10 mili, kemudian yang lainnya adalah 2 cm gitu ya. Teman-teman silahkan bisa menggunakan ukuran yang lain, misalnya senti boleh, itu tidak masalah. Oke, kita coba seperti ini. Oke, di sini tampilannya sudah beberapa halaman, di sini kita ada 3 halaman, kemudian hal yang kita inginkan adalah menambahkan header-nya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, beberapa contoh gitu ya. Pertama adalah cara yang mungkin terpikirkan oleh kita, tapi cara ini memiliki satu kekurangan gitu. Jadi tidak langsung menuju solusi finalnya, saya akan tunjukkan bagaimana salah satu caranya atau beberapa cara gitu ya. Jadi di sini misalnya header, biasanya kita akan membuat seperti ini. Kita akan menggunakan tag image, misalnya seperti ini, kemudian saya berikan contoh dari web yang sudah saya kerjakan, misalnya. Oke, misalnya contohnya adalah seperti ini. Ini misalnya kop suratnya gitu ya, kop surat. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Jadi di sini adalah, oke, di sini misalnya print style-nya, printing style. Oke, di sini. Ini saya pindah. Salah satu caranya adalah ketika di print. Oke, di sini saya buat lagi media print. Karena berhubungan dengan printing style, kalau yang ini hanya menghilangkan ketika di print untuk code pen saja. Oke, ini tidak berhubungan langsung. Jadi media print. Kemudian header-nya, header yang tadi, kita akan buat possession-nya. Possession adalah fix. Ini ya. Jadi dia akan fix, dia akan berada di top-nya adalah 0. Seperti ini. Kemudian left-nya 0, kemudian right-nya juga 0. Jadi dia akan memenuhi bagian atas gitu ya. Oke, kita coba. Dan ini agar tampilannya bagus, di sini kita bisa tambahkan header. Width-nya adalah 100%. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba klik print. Maka dia memang akan diulang. Di sini kita lihat berulang, tapi muncul masalah. Nah, di sini karena kontennya otomatis, kita tidak tahu jumlah halamannya, otomatis nanti seperti ini. Jadi header-nya ini berada di paling atas dan kontennya akan menutupi header-nya gitu ya, atau header ini menutupi konten di setelahnya. Nah, ini masalahnya. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah kita bisa memanfaatkan tag table gitu ya. Tag table, kita bisa gunakan tag table karena otomatis di tag table itu kita mengetahui yang namanya T-head dan T-foot gitu ya, atau T-body. Jadi 3 bagian itu kita bisa memanfaatkan. Tapi di sini karena kita cukup memerlukan header-nya yang berulang, jadi kita akan cukup menggunakan yang namanya T-head seperti itu. Nah, di sini saya buat saja table ini sebagai bantuan kita, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini. Kemudian T-head, kemudian di sini adalah TR, kemudian di sini TD, kemudian yang header tadi kita pindah. Oke, kita pindah di T-head seperti ini. Oke, saya type dulu biar bagus. Kemudian di sini ada T-body. Kemudian TR juga TD seperti ini.
Kemudian bagian ini kita pindah juga. Oke, seperti ini panjang ini. Oke, saya pindah. Kok belum keblok ini? Oke, seperti ini. Saya pindah seperti ini, kemudian kita atur lagi. Kita atur. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita coba, kita print lagi. Seperti ini. Dan hasilnya adalah, oke, di sini. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita belum menyesuaikan CSS-nya. Nah, jika teman-teman ingat, tadi kita sudah memberikan ketika di print, header ini akan position-nya fix. Jadi ini kita cukup hilangkan saja. Oke, hilangkan. Jika sudah, maka kita print untuk melihat perubahannya dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi header-nya tidak menutupi konten lagi, seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Tapi jika teman-teman lihat secara detail, ada perbedaan jarak antara header yang pertama dengan header yang kedua dan seterusnya. Nah, di sini jaraknya terlalu sedikit jika kita lihat. Silahkan dilihat seperti ini. Oke. Nah, ini jika teman-teman ingat-ingat lagi bahwa tag P memiliki default margin-nya sendiri, yaitu tag P yang ada di sini, karena di sini adalah pembukanya. Dia memiliki margin top yang menyebabkan jaraknya berbeda dengan yang di bawah gitu ya, karena ini kan konten ini merupakan kelanjutan dari konten yang sebelumnya di sini tag P-nya. Sehingga di sini kita akan coba menghilangkan margin top-nya untuk yang pertama, kemudian kita atur sendiri margin dari header-nya gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini, kita tag P, tapi yang pertama saja tag P. Kemudian di sini kita bisa gunakan sudo class, oke, first child seperti ini jadi tag P yang pertama. Jadi nanti teman-teman silahkan diatur teman-teman menggunakan tag apa yang pertama gitu ya. Tapi di sini contohnya karena kita menggunakan tag paragraph, jadi di sini kita menggunakan P first child. Di sini margin top-nya adalah 0 seperti ini. Nah, di sini otomatis nanti semuanya akan sama. Kita coba. Oke, di sini kita lihat jaraknya sedikit, kemudian di sini adalah sedikit juga. Kemudian jika teman-teman menginginkan ada jarak yang lebih, ini cukup mudah caranya. Jadi yang tag header kita tambahkan saja margin bottom misalnya sebesar 20 pixel. Oke, jaraknya seperti ini. Kemudian kita klik print lagi, maka jaraknya seperti ini. Jadi semuanya sudah memiliki jarak yang sama. Itu jawaban dari pertanyaan teman kita yang ada di grup CI Indonesia. Semoga bisa menjawab, bisa dipahami, dan barangkali ada yang memiliki pertanyaan yang sama. Nanti kodenya akan saya share di komentar Facebook dan di deskripsi video YouTube. Oke. Demikian, semoga bermanfaat.